Bismillahirrahmanirrahim. Saya ulangi Mas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Hari atas kesempatannya dan waktunya untuk bisa meluangkan waktu untuk kita berbagi, ngobrol santai. Jadi saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu sebenarnya kontennya. Ini nama kontennya Taman Ide. Jadi ceritanya ya termotivasi dari podcastnya Dames Juris ini. Kan kemarin banyak bahas-bahas tentang dialog-dialog isu-isu terkini, dan entah kebetulan atau gimana, 3 orang terakhir yang ngisi di Dames Juris ini rata-rata itu mempresentasikan tesisnya. Gitu. Akhirnya saya terpikir, iya, tesis ini kadang-kadang hasil-hasil penelitian tuh kontribusinya banyak sekali sebenarnya, tapi kurang membumi gitu. Jadi kayak ada semacam split, ada pembatas antara dunia praktik atau dunia praktik pemerintahan kalau di tata negara ya, dengan dunia akademis itu kayak semacam ada renggang gitu. Dan begitupun di dalam kalangan sosial kita kayak semacam ya memang budaya membaca harus, cuman ada juga memang kaum rebahan yang mungkin malas membaca, dan kita sediakan sarana-sarana yang lebih ringan mungkin untuk bisa membuka diskusi, salah satunya dengan model-model seperti ini. Jadi kita dengan penyampaian dari Mas Hari, penjelasan, paparan tentang hasil penelitiannya itu bisa dicerna lebih sederhana gitu oleh kita. Mungkin itu sebagai pembuka. Saya berikan kesempatan untuk Mas Hari untuk menyampaikan hasil penelitian tesisnya. Saya kalau nggak salah ini 2018 ya. 2017. Oh, 2017. Yeah. Sorry. 2017. Posisinya waktu itu Mas Hari, saya lihat itu di Instagramnya, wah ini keren banget ini. Diuji sama Prof. Nima waktu itu ya. Iya, kebetulan sama Prof. Nima. Jadi saya lihat amazing sekali. Jadi saya ingin perkenalkan dulu Mas Hari. Mas Hari ini saya kenalnya di sosmed. Jadi saya lihat Instagramnya, wah ini kok produktif sekali gitu kan, dan dengan pepatah-pepatahnya yang membangkitkan motivasi, ini luar biasa ini. Akhirnya saya komunikasi, ketemu. Kita beberapa kali ketemu ternyata di forum atau di Bandung juga waktu itu. Mas Hari ini saya nggak mau manggil Pak ya, nggak apa-apa ya. Kayaknya lebih slow kayak ya. Karena masih ibut-ibut. Saya kira paling gitu. Usia kita bedanya 1-2 tahun ya kan. Mas Hari ini berapa? 9 berapa? Saya 93. Nah, selisih setahun. Iya. Gitu. Mas Hari ini setelah lulus di S1 di UII, terus kemudian S2 di UI juga, terus kemudian ngajar di Universitas Jambi ya waktu itu. Iya. Beberapa waktu, dan sekarang pindah di Universitas Mula Warman. Universitas Mula Warman. Oke, tidak perlu berlama-lama, kita udah nggak sabar lagi di nunggu masih. Mari Mas Hari, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke. Terima kasih Mas Febri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Siap. Oke. Saya ulangin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, terima kasih Mas Febri dan teman-teman Dames Juris. Benar ya? Dames Juris. Oke. Saya kira cukup kreatif ide teman-teman untuk mengumpulkan beberapa orang yang memiliki karya tulis untuk kemudian dipublikasikan agar kemudian dapat didengar setidaknya atau dilihat dan dipahami oleh masyarakat banyak. Dan kebetulan saya nggak tahu nih kenapa teman-teman memilih saya menjadi salah satu di antara yang akan berbicara soal karya tulisnya. Toh saya ngerasa juga nggak bagus-bagus amat karya tulis yang saya susun di tahun 2016-17 yang kebetulan juga menghantarkan saya sebagai lulusan dari Magister Hukum Universitas Islam Indonesia. Agar enak juga nanti didengar dan dibaca teman-teman, saya izin share screen ya Mas Febri ya. Saya share screen, mungkin bisa diizinkan dulu oleh hostnya, oleh Mas Febri. Oke.
Nah, ini sebenarnya saya presentasikan di 18 Februari 2017 lalu, Mas Febri. Nah, sebagai tugas akhir saya, ketika itu saya mengangkat judul Rekonstruksi Kelembagaan dan Kewenangan MPR dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. Karena memang kebetulan sejak S1 maupun S2, satu konsen keilmuan saya di bidang hukum tata negara itu spesifik berbicara soal kelembagaan negara. S1 ketika itu saya berbicara soal redesign PHPU di Mahkamah Konstitusi, dan kebetulan di S2 kemarin saya mengangkat topik serupa yaitu kelembagaan negara dengan judul Rekonstruksi Kelembagaan dan Kewenangan MPR dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. Sederhana sebenarnya kenapa kemudian saya mengangkat karya tulis ini sebagai sebuah tugas akhir saya. Sebagaimana kita ketahui bahwa pasca perubahan Undang-Undang Dasar 1945 ketika itu terjadi sebuah apa yang dinamakan sebagai dekonstruksi kelembagaan MPR. Nah, dekonstruksi ini di awal-awal terjadi ataupun di awal-awal perubahan Undang-Undang Dasar yang pada akhirnya juga mendekonstruksi kelembagaan MPR, kita tahu berdampak cukup positif terhadap dinamika ketatanegaraan kita. Dampak positif itu setidaknya dapat terlihat dengan tersudahinya praktik penyelewengan kekuasaan yang dilakukan oleh MPR ketika itu, dan cukup terwujud mekanisme check and balances antar lembaga negara di negara Indonesia. Nah, itu dampak positif yang kita rasakan di awal-awal perubahan Undang-Undang Dasar yang salah satunya mendekonstruksi kelembagaan MPR ketika itu. Tetapi dalam perkembangannya, saya melihat bahwa ternyata dampak positif ini tidak berjalan sebagaimana yang kemudian kita harapkan di awal. Dan pada akhirnya seiring berjalannya dinamika ketatanegaraannya, saya justru melihat ada dampak negatif akibat terjadinya dekonstruksi terhadap kelembagaan MPR sebagai konsekuensi dari perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Dampak negatif ini tentu dapat kita lihat dari berbagai problematika yang kemudian pada akhirnya muncul dalam sistem ketatanegaraan kita kaitannya dengan kelembagaan MPR. Nah, 4 kemudian hal negatif atau problem kelembagaan MPR yang kemudian saya lihat ketika itu. Di antaranya ya ini hadirnya beberapa lembaga negara yang kemudian tidak diawasi oleh lembaga setingkat maupun oleh rakyat secara langsung. Kemudian saya melihat adanya lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan konflik yang terjadi antara lembaga negara, atau absennya lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan konflik yang terjadi antara lembaga negara dengan komisi negara dan atau komisi negara, karena hari ini kita hanya mengenal MK sebagai lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa kewenangan lembaga negara, tetapi tidak ada lembaga negara yang diberikan kewenangan untuk menyelesaikan konflik. Nanti akan saya tunjukkan konflik-konflik apa yang terjadi ketika itu. Kemudian masalah ketiga yang saya lihat dalam kelembagaan MPR ya ini hubungannya dengan presiden dalam rangka pelaksanaan kedaulatan rakyat yang berjalan tidak ideal ketika itu. Dan yang terakhir adalah keanggotaan MPR yang saya rasa semakin tidak representatif. Nah, 4 alasan inilah yang kemudian pada akhirnya membawa saya ketika itu untuk membuat suatu kajian, sebuah karya tulis ilmiah berupa tesis dengan mengusung gagasan rekonstruksi terhadap kelembagaan dan kewenangan MPR. Nah, ada 3 sebenarnya aspek yang kemudian saya sasar di sana, mulai dari potret kelembagaan MPR dari waktu ke waktu. Kemudian saya juga mencoba untuk melihat kenapa kita penting untuk melakukan rekonstruksi terhadap kelembagaan MPR, dan saya sedikit mencoba mendesain kelembagaan dan kewenangan MPR yang ideal ke depan dalam kerangka ius constituendum. Nah, 3 hal ini yang kemudian saya coba rumuskan di dalam karya tulis saya, dalam tesis saya ketika itu. Kita coba lewati potret kelembagaan, karena kalau saya bicara soal ini bisa 1,5 jam selesai. 1,5 jam nggak selesai kita bicara soal potret kelembagaan. Yang pada intinya adalah kalau kita bicara soal potret kelembagaan dan kewenangan MPR dari waktu ke waktu,
baik MPR dalam pembahasan BPUU PKS sampai dengan MPR hasil perubahan keempat, saya menemukan fakta dan data bahwa MPR belum pernah menjelma menjadi sebuah lembaga sebagaimana cita-cita pembentukannya ketika itu. Sebagaimana semangat ataupun hiroh pembentukan MPR di awal kemerdekaan kita. Sampai hari ini saya belum merasakan, belum melihat bahwa MPR sudah benar-benar menjelma menjadi lembaga negara sebagaimana yang kemudian dicita-citakan oleh founding fathers dan founding mothers ketika itu. Nah, apa kemudian pentingnya kita melakukan sebuah rekonstruksi terhadap kelembagaan MPR? Saya melihat ada setidaknya 3 urgensi ataupun ada 3 kegentingan kenapa kemudian kita penting untuk melakukan sebuah rekonstruksi terhadap kelembagaan dan kewenangan MPR. Yang pertama adalah urgensi filosofis, dan yang kedua adalah urgensi sosiologis, serta yang ketiga adalah urgensi secara sosiologis politis. Ketiga urgensi ini kemudian menjadi satu alasan utuh yang pada akhirnya membuat saya berpikir dan mengajak teman-teman berpikir bahwa kita penting untuk kemudian melakukan rekonstruksi terhadap kelembagaan MPR agar kelembagaan MPR itu menjadi lembaga negara sebagaimana yang kemudian sebagaimana yang kemudian dicita-citakan di awal pembentukannya. Yang pertama soal urgensi filosofis, Mas Febri. Jadi kalau kemudian kita lihat semangat pembentukan kelembagaan MPR ketika itu, kita akan tahu bahwa MPR itu diciptakan untuk kemudian menjadi rumah rakyat, tempat seluruh rakyat berkumpul, dan tempat rakyat untuk kemudian mengambil keputusan-keputusan penting berkenaan dengan kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Itulah kenapa kemudian dia disebut sebagai rumah rakyat, representasi rakyat, dan tempat seluruh masyarakat berkumpul untuk mengambil sebuah keputusan-keputusan penting berkenaan dengan kehidupan bernegara dan masyarakat. Nah, kalau teman-teman baca secara keseluruhan tesis saya, di sana saya jabarkan cukup komprehensif yang pada intinya saya ingin mengatakan bahwa sesungguhnya secara filosofis rekonstruksi terhadap kelembagaan MPR ini menjadi penting untuk kemudian dilakukan dalam rangka untuk mewujudkan kelembagaan MPR sebagaimana yang kemudian dicita-citakan oleh founding fathers. Nah, kelembagaan yang seperti apa? Kelembagaan yang tadi sudah saya sampaikan kepada teman-teman, yaitu kelembagaan yang diposisikan benar-benar sebagai rumah rakyat, benar-benar sebagai penjemahan rakyat, dan benar-benar menjadi tempat rakyat untuk bermusyawarah dan mengambil sebuah keputusan-keputusan penting berkenaan dengan kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Karena sekali lagi perlu kemudian kita tegaskan dan kita tekankan bahwa hari ini, sampai hari ini, kita belum benar-benar merasakan bahwa MPR itu menjadi sebuah lembaga sebagaimana yang dicita-citakan di awal pembentukannya ketika itu. Nah, itu kegentingan ataupun urgensi secara filosofis kenapa kemudian kita menjadi penting untuk melakukan rekonstruksi terhadap kelembagaan MPR. Nah, yang tak kalah menarik itu adalah urgensi secara historis. Nah, dalam konteks urgensi secara historis, berangkat dari kajian saya terhadap dinamika kelembagaan MPR dari waktu ke waktu yang saya jabarkan dalam rumusan masalah pertama saya mendapatkan fakta di sana bahwa sesungguhnya tidak ada yang salah dengan konstruksi kelembagaan dan kewenangan MPR di awal pembentukannya. MPR dengan kedudukan sebagai lembaga tertinggi negara, kemudian MPR sebagai pelaksana tunggal kedaulatan rakyat, dan MPR dengan kewenangan yang cukup powerful ketika itu. Saya menemukan data dan fakta bahwa tidak ada yang salah dengan konstruksi kelembagaan dan kewenangan MPR ketika itu. Karena memang sesungguhnya MPR ini dibentuk dengan semangat cita negara integralistik, cita negara kekeluargaan, yang kemudian diusung oleh Soekarno dan Supomo ketika itu. Dengan semangat untuk menolak individualistik dan liberalisme serta demokrasi barat. Itulah sebab kenapa kemudian lembaga semodel Majelis Permusyawaratan Rakyat ini hadir dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
dengan mengusung semangat integralistik dengan harapan bahwa jangan sampai kemudian rakyat tidak percaya kepada negara yang telah tidak percaya kepada negara yang menjadi pelaksana mandat daripada kedaulatan rakyat itu sendiri, dan jangan sampai kemudian negara mengkesampingkan apa yang telah kemudian dimandatkan olehnya. Nah, inti dari cita negara integralistik itu kan seperti itu. Negara, hubungan antara negara dengan warga negara diibaratkan adalah hubungan keluarga. Hubungan antara orang tua dan anak. Negara direpresentasikan sebagai seorang orang tua, dan warga negara direpresentasikan sebagai seorang anak. Nah, itulah sebab kenapa kemudian lahir kelembagaan MPR dengan kedudukan dan kewenangan ketika itu. Nah, apa yang kemudian salah dalam kelembagaan MPR? Nah, ternyata dalam kajian historis saya menemukan bahwa yang membuat pada akhirnya kelembagaan MPR ini terkesan, dalam tanda kutip, terkesan menjadi lembaga yang bersalah atas apa yang tidak kemudian dia lakukan, tidak lain sebagai akibat dari belum beroperasinya sistem demokrasi secara baik yang dilakukan oleh penyelenggara negara ketika itu. Fakta yang kemudian kita temukan, atau fakta yang kemudian saya temukan adalah bahwa keanggotaan MPR ternyata disusupi oleh orang-orang presiden dan keduanya saling memanfaatkan, yang pada akhirnya hal itu membuat MPR tidak lagi menjelma sebagai rumah rakyat, tetapi rumah penguasa. Nah, itulah fakta historis yang membuat kemudian kita menjadi penting juga untuk melakukan rekonstruksi terhadap kelembagaan MPR dalam perspektif historis. Nah, dalam perspektif sosiologis historis, ada juga kegentingan kenapa kemudian kita penting untuk melakukan rekonstruksi terhadap kelembagaan dan kewenangan MPR. Nah, di antaranya saya katakan ketika itu bahwa rekonstruksi menjadi suatu hal yang penting atau menjadi suatu hal keharusan sebagai respon atas persoalan yang timbul akibat daripada perubahan kedudukan dan kewenangan MPR pasca perubahan ketiga dan keempat. Nah, beberapa keadaan itu tadi sudah saya sampaikan di awal. Mulai dari tidak ada lagi lembaga negara yang mengontrol lembaga negara yang lainnya, dan sebagainya. Kemudian kebutuhan rekonstruksi juga menjadi penting, mengingat kondisi sosiologis politis yang terjadi saat ini, konteksnya 2017 ketika itu, yaitu dalam rangka melakukan pembenahan terhadap sistem ketatanegaraan kita, kemudian dalam rangka memperbaiki hubungan antara rakyat sebagai pemilik kedaulatan dan negara sebagai pelaksana sebagian kedaulatan rakyat, serta dalam upaya mewujudkan stabilitas politik di antara lembaga negara. 3 urgensi itulah yang kemudian saya kemas menjadi suatu kegentingan yang mendesak kenapa kemudian kita perlu untuk merekonstruksi merekonstruksi kedudukan dan kelembagaan MPR dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Nah, bagaimana konstruksinya? Dalam upaya merekonstruksi ini, saya mendudukkan 3 komponen penting ketika itu. Nah, komponen pertama yang saya dudukkan adalah ide dasar paham cita negara integralistik. Kemudian yang kedua, dinamika ketatanegaraan Indonesia saat itu, dan kewajiban saya sebagai seorang rekonstruktor. Nah, karena kalau kita bicara rekonstruksi dan dekonstruksi itu kan 2 hal yang berbeda. Nah, ketika saya berupaya untuk merekonstruksi, saya harus tahu nih batasan-batasan dalam melakukan rekonstruksi. Nah, 3 instrumen inilah yang kemudian saya dudukkan untuk kemudian memunculkan suatu ide ius constituendum kelembagaan dan kewenangan MPR. Pertama, soal kelembagaan. Nah, kelembagaan ketika itu saya usulkan agar MPR kembali kedudukannya sebagai lembaga tertinggi negara. Namun dengan catatan, ia tidak sebagai pelaksana tunggal kedaulatan rakyat. Nah, kenapa kemudian gagasan ini muncul? Kenapa gagasan ini muncul? Karena kalau kita bicara dalam teori kewenangan, Dr. Ridwan HR pernah mengatakan bahwa di banyak negara-negara di dunia, setiap lembaga negara yang diberikan kewenangan untuk merubah instrumen hukum dasar negara itu
pastilah dia didudukan sebagai lembaga tertinggi negara. Begitu juga kalau kemudian kita benturkan ke sistem ketatanegaraan kita. Meskipun politik hukum ketatanegaraan kita telah memilih untuk menjadikan MPR tidak lagi sebagai lembaga tertinggi negara, tetapi faktanya Undang-Undang Dasar 1945 masih memberikan mandat kepada MPR untuk membentuk dan merubah aturan dasar negara kita. Yang pada akhirnya kalau kita benturkan dengan teori kewenangan, tidak salah kita mengatakan bahwa sesungguhnya meskipun MPR tidak dapat dikatakan sebagai lembaga tertinggi negara, tetapi hakikatnya dia masih menduduki posisi sebagai lembaga tertinggi negara. Nah, itu saya sampaikan ketika itu. Pada prinsipnya fakta konstitusi menunjukkan bahwa kelembagaan MPR masih diposisikan sebagai lembaga tertinggi negara. Ya, memposisikan MPR sebagai lembaga tertinggi negara tidak lebih hanya sebatas pilihan politik pembentuk undang-undang ketika itu. Karena memang kalau kita buka risalah perubahan Undang-Undang Dasar 1945, memang mayoritas fraksi terjebak pada perdebatan-perdebatan yang tidak ideologis, tidak mendasar, dan tidak lebih kepada perdebatan yang sifatnya reaksioner. Nah, jadi memang tidak ada argumentasi akademis yang mumpuni untuk berbicara berkenaan dengan hal tersebut. Nah, kemudian soal kelembagaan yang kedua yang saya coba rekonstruksi itu adalah soal kedudukan, keanggotaan. Keanggotaan saya coba usulkan untuk kembali diisi oleh DPR, DPD dengan penyesuaian jumlah keanggotaan dan utusan golongan. Nah, ini gagasan mainstream, tapi ada beberapa catatan penting yang saya sampaikan di sana. Nah, catatan itu soal kenapa kemudian kita perlu untuk menghidupkan kembali utusan golongan. Karena faktanya MPR ketika itu atau bahkan sampai hari ini masih dianggap sebagai penjelmaan rakyat, tetapi prakteknya kini MPR semakin tidak representatif. Nah, jadi faktanya dia rumah rakyat, penjelmaan rakyat, tetapi prakteknya pun menunjukkan sebuah fakta bahwa dia semakin tidak representatif. Nah, tidak sedikit keanggotaan MPR dari DPD merupakan orang-orang yang sebelumnya atau bahkan masih berafiliasi dengan partai politik tertentu. Nah, kemudian DPR sebagai salah satu unsur kelembagaan MPR semakin tidak aspiratif, masih terdapat golongan-golongan tertentu yang belum terwakilkan kepentingannya dalam keanggotaan MPR, kemudian keterwakilan DPD dalam keanggotaan MPR belum sejalan dengan semangat menjadikan MPR sebagai rumah rakyat. Nah, keterwakilan DPD ini kaitan dengan jumlah keanggotaan DPD di kelembagaan MPR. Nah, mayoritas kita pasti tahulah fakta ini bahwa kalau kita bicara forum MPR, tidak ada DPD di dalam forum itu dengan jumlah keanggotaan DPD yang sekarang, itu tidak akan berpengaruh besar terhadap suara mayoritas kelembagaan MPR. Nah, itu yang kemudian disebut kehadiran DPD itu wujuduhu keadamihi, ada tapi seolah-olah tidak ada. Nah, ya kan. Nah, itu menjadi penting untuk kemudian kita pikirkan agar DPD ini tidak terkesan sebagai sebuah pajangan yang tidak bermakna saja di dalam ruangan itu. Nah, kemudian dalam konteks kewenangan, poin-poin pentingnya saya sampaikan, nanti kita elaborasi. Terlepas dari kewenangan yang ada saat ini, nah ada beberapa kewenangan tambahan yang saya usulkan, diantaranya adalah membuat dan menetapkan GBHN bersama-sama dengan presiden dan pimpinan lembaga negara. Namun perlu diingat, GBHN yang kemudian saya gagas di sini bukan GBHN versi sebelumnya, bukan GBHN versi sebelum dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar. Kemudian gagasan yang saya usung di sana juga adalah soal menyelesaikan konflik yang terjadi antar lembaga negara dan komisi negara atau antar komisi negara. Nah, dua gagasan ini yang kemudian saya munculkan berkenaan dengan kewenangan MPR. Nah, soal apa argumentasinya mungkin nanti kita elaborasi dalam obrolan kita saja, Mas Febri. Saya kembalikan ke Mas Febri. Oke, siap. Terima kasih banyak atas penyampaiannya. Ini
sebenarnya banyak motivasi saya ini Mas Hari, karena bentar lagi saya juga mau sidang tesis ini. Ya. Ya, jadi sangat luar biasa sekali penyampaiannya. Oke, sebelum kita masuk ke dialog, ini non materi ya. Mas Hari menyelesaikan ini berapa lama? Kalau menyelesaikan ini, saya itu kalau nggak salah, nggak lebih dari 6 bulan kalau nggak salah deh. Nggak lebih 6 bulan ya? Iya, Yang paling lama nih, yang paling lama nih sesi bab 1 proposalnya atau di bab 3-nya? Atau di pembahasannya? Kalau yang paling lama tentu di pembahasan ya. Karena di pembahasan kan kita pertama butuh untuk membaca, kedua butuh untuk berkomunikasi dengan narasumber-narasumber yang akan kemudian kita tanyai berkenaan dengan. Kira-kira narasumbernya siapa kemarin, Mas? Kemarin narasumbernya kebetulan itu pada saat saya sedang menyusun tesis ini, APHTN Jogja dan MPR itu sedang membuat sebuah forum, di Yogyakarta, ya kan? Di Yogyakarta. Nah, di dalam forum itulah kemudian orang-orang yang rencananya juga akan saya jadikan sebagai narasumber saya itu hadir, ya, hadir membahas soal apa yang kemudian didiskusikan. Seperti Prof. Khailan ada di sana, dia juga bicara soal GBHN dan RPJPN. Kemudian ada juga Prof. Sujito dan ada teman-teman MPR. Salah satunya juga dalam teori kewenangan, pendapat yang cukup banyak saya kutip itu adalah pendapat dari salah satu penguji saya sendiri, Pak Dr. Ridwan HR. Nah, dia juga cukup baik bicara soal kedudukan ataupun kewenangan MPR dalam sistem ketatanegaraan kita. Oke, terus kemudian nih Mas, bagian tersulit dalam tesis ini apa sih yang bikin Mas Hari itu agak insecure atau nggak percaya diri atau ragu-ragu atau aduh ini cocok nggak ya, pas nggak ya, atau gimana? Itu di bagian mananya? Ya, kalau bagian paling tersulit saya kira soal menggagas desain ya, menggagas desain kelembagaan MPR ke depan. Karena bagi saya, walaupun ini sebuah karya tulis ilmiah, tetapi kan pertanggungjawaban kajian kita itu kan bisa dikatakan seumur hidup ya. Ya kan? Nah, jadi setiap kali kemudian ada satu konsep muncul di dalam sebuah pikiran, ketika hendak kemudian dinarasikan dalam sebuah tulisan, pasti akan kemudian harus dihadapkan dengan pikiran tepat atau tidak konsep yang saya gagas ini. Nah, bahkan ketika kemudian saya mendesain MPR menjadi lembaga tertinggi negara kembali ke depan dengan rumusan lembaga negara tertinggi itu, saya kembali mendapat pertanyaan oleh pembimbing saya pada saat saya ujian tesis, Prof. Nimah ketika itu. Dan pada akhirnya 3 penguji itu saling bersautan menanyakan apa pentingnya kita mendikotomi kedudukan lembaga tertinggi negara, lembaga tinggi negara, atau cukup lembaga negara saja. Nah, salah satu rekomendasi yang kemudian disampaikan oleh mereka adalah, ataupun beliau-beliau pembimbing dan penguji itu adalah untuk tidak mendikotomi, tetapi tetap dimaknai bahwa oleh karena MPR masih diberikan kewenangan untuk membentuk dan merubah aturan dasar negara, maka dia tetap dimaknai sebagai lembaga negara dengan kewenangan tertinggi. Nah, itulah yang istilah itu muncul ketika itu. Lembaga negara dengan kewenangan tertinggi. Yang saya nggak tahu sekarang MPR menggunakan istilah itu. MPR kan sekarang teman-teman MPR sering menggunakan istilah bahwa hari ini MPR adalah lembaga negara dengan kewenangan tertinggi. Karena ia memiliki kewenangan untuk membentuk dan merubah aturan dasar. Jadi setelah sidang atau pada saat sidang muncul rekomendasi untuk tidak mendikotomi lembaga tertinggi negara dan lembaga tinggi negara, dan muncullah pemahaman dan pemaknaan bahwa MPR adalah lembaga negara dengan kewenangan yang tertinggi. Jadi menurut saya dari semua bagian itu yang paling tersulit adalah mendesain kembali kelembagaan ini. Nah, sulitnya lebih kepada
kepercayaan diri ataupun kepedean kita untuk mendesain itu. Tepat atau tidak, cocok atau tidak, aplikatif atau tidak nantinya. Karena sayang kan rasanya kalau sebuah gagasan hanya hanya muncul di atas kertas saja, tetapi sulit untuk diaplikasikan di lapangan. Sama satu nih, Mas Hari. Biasanya. Kalau saya pribadi waktu saya baca tesis Mas Hari ini, wah ini tesis rasanya disertasi lah. Di penjabarannya sangat komprehensif. Pernah nggak sih silang pendapat sama dosen pembimbing? Ya, kalau silang pendapat pasti pernah ya. Tetapi kan bagaimanapun silang pendapat ini adalah bagian dari apa yang dinamakan sebagai dinamika pemikiran. Nah, kita dalam kontestasi debat, misalkan dalam diskusi aktual, misalkan sering sekali kita silang pendapat. Nah, begitu juga dalam proses pembimbingan. Nah, bersama Prof. Nima ketika itu ada silang pendapat yang kemudian terjadi. Salah satunya soal GBHN. Nah, itu juga soal GBHN. Nah, itu juga terjadi silang pendapat. Kalau saya tidak salah beliau sempat meragukan untuk kembali memunculkan GBHN, tapi ya namanya seorang pembimbing yang anak bimbingannya punya ide untuk mengarah ke sana, sepanjang ada argumentasi yang logis dan dapat dipertanggungjawabkan, saya kira itu tidak masalah, ya kan. Dan kalau Mas Febri tadi bilang ini tesis rasa disertasi, yaitu ucapan pertama yang disebut oleh Dr. Ridwan HR ketika itu sebelum bertanya kepada saya, wah ini tesis rasa disertasi. Dalam hati saya, wah bohong aja ini. Bisa aja ini Pak Ridwan ya. itu benar itu. Itu benar. Oke, sesi pertama kayaknya sudah hampir habis. Nanti bisa join lagi Mas Hari ya. Oke, sip. Oke, siap.